Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh soal mengenai statistika, yaitu materi tentang rata-rata gabungan. Di sini ada soal cerita. Contoh 1, rata-rata ulangan matematika dari 42 siswa adalah 86. Jika 2 siswa keluar dari kelompok tersebut, ternyata rata-rata nilai ulangan matematikanya menjadi 85,8. Jumlah nilai ulangan matematika kedua siswa tersebut adalah. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Untuk menuliskan diketahui, perhatikan di soal. Soal ini terdiri dari 3 kalimat, yaitu kalimat pertama, rata-rata ulangan matematika dari 42 siswa adalah 86. Jadi rata-ratanya 86, frekuensinya 42. Di kalimat kedua, jika 2 siswa keluar, maka rata-ratanya menjadi 85,8. Nah, antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, bisa kita simpulkan bahwa kalimat pertama itu merupakan rata-rata gabungan, sedangkan kalimat kedua bukan. Sedangkan di kalimat ketiga merupakan pertanyaannya, yaitu jumlah nilai ulangan matematika kedua siswa tersebut. Berarti kita bisa tuliskan yang pertama yaitu rata-rata gabungannya. Dari kalimat pertama berarti rata-ratanya adalah 86. Rata-rata 86 itu diperoleh dari 42 siswa, berarti F1 tambah F2-nya yaitu 42 orang. Kemudian di kalimat kedua ada lagi muncul rata-rata yaitu 85,8. Kita misalkan itu sebagai rata-rata pertama. Nah, di sini kita tidak tahu frekuensinya, tapi ada kalimat jika 2 siswa keluar, maka frekuensi dari rata-rata pertama itu adalah 42 dikurang 2, yaitu 40 siswa. Di kalimat ketiga hanya pertanyaan, sedangkan rata-rata kedua tidak ada disebutkan. Frekuensi yang kedua ada nggak? Oh ada, ternyata dikatakan tadi bahwa jika 2 siswa keluar, berarti frekuensi kedua adalah 2. Maka rata-rata keduanya tidak ada, berarti kita misalkan di sini sebagai A. Maka bisa kita tulis yang ditanyakan adalah jumlah nilai kedua siswa. Ini berapa? Jawab. Perlu diingat kembali, rumus rata-rata gabungan yaitu rata-rata gabungan sama dengan frekuensi pertama dikali rata-rata pertama ditambah frekuensi kedua dikali rata-rata kedua per frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua. Tadi rata-rata gabungannya ada diketahui yaitu 86. Berarti kita bisa tuliskan 86 sama dengan kemudian F1x1, kita lihat F1-nya adalah 40, X1 rata-rata pertamanya adalah 85,8. Berarti kita bisa isikan di sini 40 dikali 85,8 ditambah frekuensi keduanya tadi adalah 2, rata-rata keduanya adalah A, berarti kita bisa tuliskan 2 dikali A dibagi F1 tambah F2. F1 tambah F2-nya adalah 42. Berarti di sini kita tuliskan 42. Nah, dari sini ini adalah pembagian di ruas kanan. Bagi bisa kita pindahkan ke ruas kiri berubah menjadi perkalian. Berarti bisa kita tuliskan 86 dikali 42 sama dengan 40 dikali 85,8 ditambah
2A ya. 86 kali 42 itu adalah 3612 sama dengan 40 dikali 85,8 itu adalah 3432 ditambah 2A ya. Nah, di sini 2A yang ini 2A ini berarti nilai kedua anak tersebut. Nah, kita tidak tahu apakah nilai anak pertama yang keluar dengan anak yang kedua keluar itu sama atau tidak. Kita bisa ganti 2A ini menjadi A tambah B. Berarti kita bisa tuliskan kembali. Bisa kita rubah 2A-nya menjadi A ditambah B. Di mana A kecil ini adalah siswa pertama yang keluar, B kecil ini adalah siswa kedua yang keluar. Karena tadi dikatakan di soal bahwa ada 2 siswa yang keluar. Berarti kita bisa tuliskan A ditambah B ini sama dengan 3612 dikurangi 3432. Hasilnya adalah 180. Begitu untuk contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua soalnya adalah pada suatu ujian sekolah diketahui nilai rata-rata suatu kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai untuk peserta didik laki-laki adalah 65 dan untuk peserta didik wanita adalah 54, maka perbandingan jumlah peserta didik wanita terhadap peserta didik laki-laki adalah seperti tadi kita tuliskan dulu diketahui. Kemudian perhatikan di soal, di sini ada 2 kalimat. Kalimat kedua ada pemisah tanda koma, ada kata maka, perbandingan jumlah siswanya. Ini berarti adalah pertanyaannya nanti. Kita lihat dulu di kalimat pertama. Pada suatu ujian sekolah rata-rata suatu kelas 58. Nah, di dalam suatu kelas itu pasti ada peserta didik laki-laki dan peserta didik wanita. Berarti bisa kita tuliskan bahwa 58 itu adalah rata-rata gabungan. Ya. Ada nggak F1, F2-nya? F1 ditambah F2-nya nggak ada. Berarti ini kita bisa kosongkan. Kemudian di kalimat kedua, jika rata-rata nilai untuk peserta didik laki-laki, kita misalkan rata-rata pertama ini adalah sebagai rata-rata peserta didik laki-laki, berarti rata-rata pertamanya adalah 65, maka rata-rata yang keduanya adalah rata-rata peserta didik wanita, yaitu 54. Ada nggak jumlah siswa laki-lakinya? Tidak ada. Ada tidak frekuensi keduanya jumlah siswa peserta atau peserta didik wanitanya? Tidak ada, karena di soal ini sudah muncul perbandingan jumlah peserta didik wanita terhadap peserta didik laki-laki. Berarti F1, F2 itu tidak ada. Itu yang akan kita cari nanti. Oke. Yang ditanyakan adalah, kita tulis dulu yang ditanya. Kita lihat dulu. Tadi yang kita misalkan rata-rata pertama 65 itu adalah peserta didik laki-laki. Berarti F1 adalah laki-laki. Jumlah frekuensi laki-laki. Sedangkan F2 adalah 50 peserta didik wanita. Berarti F2-nya adalah untuk jumlah siswa wanita. Yang ditanyakan adalah perbandingan jumlah peserta didik wanita terhadap peserta didik laki-laki. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di kalimat ini. Peserta didik wanita disebutkan duluan terhadap peserta didik laki-laki. Berarti yang wanita duluan. Tadi wanita kita misalkan adalah F2. Berarti yang ditanya adalah F2
dibanding F1. Ini yang ditanyakan. Ini sama dengan berapa ya? Oke, mari kita jawab. Perlu diingat rumus rata-rata gabungan. Ingat kan, rata-rata gabungan adalah F1 dikali rata-rata pertama ditambah F2 dikali rata-rata kedua per F1 ditambah F2. Oke, rata-rata gabungan tadi berapa? Ada diketahuinya, rata-rata gabungan adalah 58. Berarti bisa kita tuliskan di sini 58 sama dengan berapa frekuensi yang pertama? Kita tidak tahu. Tadi F1 itu adalah peserta didik laki-laki. Kita boleh tuliskan F1. Ini kita tidak tahu. Dikali dengan rata-rata pertama, yaitu rata-rata peserta didik laki-laki 65. Berarti kita masukkan di sini 65 ditambah dengan rata-rata frekuensi kedua, yaitu jumlah siswa perempuan dikalikan dengan rata-rata peserta didik perempuan, yaitu 54 dibagi dengan F1 ditambah F2. Oke, seperti ini. Nah ya, jadi 58 itu adalah gabungannya, rata-rata gabungan. Kemudian F1-nya itu adalah jumlah peserta didik laki-laki, 65-nya adalah rata-rata peserta didik laki-laki, F2-nya adalah jumlah siswa atau peserta didik wanita, 54 adalah rata-rata dari nilainya peserta didik wanita, ini rata-rata ujian sekolahnya. Kemudian frekuensi gabungannya yaitu F1 ditambah F2. Oke. Dari sini berarti sama seperti di contoh soal pertama, pembagian kita bisa rubah, bisa kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, bagi berubah jadi kali. Berarti kita bisa tulis 58 dikali F1 tambah F2 sama dengan ini F1 kali 65 berarti 65 F1, 54 dikali F2, F2 kali 54 berarti 54 F2. Oke. Kemudian yang di ruas kiri di sini ada tanda kurung, berarti kita bisa kalikan dulu. 58 dikali F1 berarti 58 F1. Karena di sini tandanya tambah, positif kali positif berarti positif. 58 dikali F2 berarti 58 F2. Oke. Sama dengan ini tetap. Nah, setelah ketemu ini, kita jadikan satu yang variabelnya sama. Variabel di sini yaitu frekuensinya yang sama. Jadi F1 digabung dengan F1, F2 digabung dengan F2. Maka bisa kita tuliskan 58 F2 ya. F2-nya 58 di sini saya ambil di sini. Karena dia ada di ruas kiri jadi dia tetap di sebelah kiri, kita tuliskan dahulu
54 F2 tadinya ada di ruas kanan tandanya positif, berarti pindah ruas menjadi dikurang. Sama dengan 65 F1 tadi ada di ruas kanan, berarti tetap tidak berubah tandanya. Kemudian F1 yang di ruas kiri, 58 F1 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti jadi dikurang 58 F1. Oke, sampai sini berarti 58 F2 dikurang 54 F2, ini variabel sudah sama, yaitu sama-sama F2. Maka bisa kita hitung 58 dikurang 54 itu adalah 4 sisanya, 4 F2. Sama dengan, sedangkan ini 65 dikurangi 58 itu hasilnya adalah 65 kurang 48 berarti 7. 7 F-nya adalah F1. Oke, sampai sini paham ya? Kembali lagi ke pertanyaan. Pertanyaannya tadi adalah F2 banding F1-nya berapa? Nah, berarti kita pindahkan kembali. F2, karena tadi minta F2 banding F1, berarti F2-nya di ruas kiri tetap. Yang kita pindahkan yaitu F1. 7 F1 ini sama dengan 7 dikali F1. Kali pindah ruas itu berubah menjadi bagi. Berarti boleh kita tuliskan seperti ini. F2-nya tetap di sini. F2 seperti ini ya, tetap ada di ruas kiri. F1 yang kita pindah, karena ini tadi 7 dikali F1 artinya, berarti pindah menjadi dibagi F1. Nah, seperti ini. Karena tadi yang dipindahkan adalah variabelnya ke ruas kiri, berarti angkanya di ruas kanan. Angka yang di ruas kanan tidak dipindah, yaitu angkanya 7. Yang kita pindahkan angka di ruas kiri, 4F2. 4F2 artinya 4 dikali F2. Kali pindah berarti menjadi bagi, berarti dibagi 4. Jadi perbandingan jumlah siswa perempuan terhadap perbandingan jumlah peserta didik wanita terhadap peserta didik laki-laki yaitu 7 banding 4. Demikian contoh mengenai rata-rata gabungan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.